Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan syarat dan ketentuan live TikTok terbaru ini Juni 2023 ya. Jadi syarat dan ketentuan ini berubah-ubah teman-teman. Jadi di TikTok itu update terus dan ini semakin ketat gitu ya. Jadi teman-teman ini harus benar-benar diperhatikan terkait ketentuan dan syarat dari live ini ya. Apa saja sih yang dilarang ketika live? Nah, itu teman-teman di sini harus benar-benar paham ya agar tidak terjadi pelanggaran. Karena kalau udah kena pelanggaran itu kita harus banding, kita harus kena poin, bahkan bisa banned permanen ya teman-teman ya. Itu jadi teman-teman harus hati-hati. Oke, langsung saja di sini saya rangkum menjadi 21 teman-teman. Ada 21 poin yang teman-teman harus perhatikan, harus teman-teman pelajari, harus teman-teman ingat gitu ya ketika teman-teman itu live di TikTok gitu ya. Ada 21, kita akan bahas 5 awal dulu. Oke. Yang pertama itu adalah usia minimal 18 tahun. Jadi jangan live bawa anak di bawah umur ya, apalagi suara anak kecil yang sedang menangis gitu ya. Jadi teman-teman kalau untuk live kita tuh jangan bawa anak gitu ya, jangan bawa anak kecil, ponakan atau segala macam. Kemudian kita itu harus 18 tahun. Kalau kita menggunakan orang lain untuk live itu harus di atas 18 tahun gitu ya. Kalau dulu itu 16 tahun ya, sekarang udah 18 tahun itu minimal, oke? Makanya anak kecil itu dilarang untuk live di TikTok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilarang menyamar atau menggunakan atribut palsu seperti topeng, rambut palsu seperti itu ya. Dulu boleh ya, kan ada tuh yang jualan rambut palsu apa segala macam, jualan wig ya. Dan sekarang itu bisa terindik apa? Bisa seperti ini peringatan bahwa itu menyamar gitu ya. Penipuan gitu seperti itu ya. Dan itu tidak boleh. Kalau kita jualnya wig gimana atau jualan rambut palsu gimana? Kita boleh tapi nggak lama-lama gitu ya. Kita memperagakan itu tapi nggak lama gitu ya. Ya itu seperti itu. Jadi memang tantangan teman-teman ya, tantangan untuk penjual apa? Alat-alat anak-anak, kemudian menjual atribut seperti wig itu memang tantangan untuk penjual di TikTok itu pun sekarang menjadi tantangan ya. Kemudian yang ketiga, mendukung atau membahas pelecehan seksual saat live. Jadi teman-teman itu nggak boleh bahas tentang live apa ya pelecehan seksual seperti ya, apalagi mendukungnya gitu ya, itu nggak boleh. Yang keempat adalah mengancam saat live. Teman-teman nggak boleh nih mengancam, oh kamu bisa gini bisa gini, nah itu nggak boleh ya teman-teman. Yang kelima, telanjang dada atau memakai pakaian minim gitu ya. Jadi kalau untuk yang pria itu kita harus memakai kaos gitu ya, atau kemeja atau sweater gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh telanjang dada gitu ya. Itu untuk yang laki-laki, itu di situ larang. Kalau untuk yang perempuan itu dilarang menggunakan pakaian yang terlalu minim gitu ya, terlalu minim, misalkan paha terlihat atau ini bagian dada terlalu perut ya, bagian perut pusar itu terlihat, itu dilarang sebenarnya. Tapi memang ada yang masih lolos dan itu sebenarnya dilarang. Pinter-pinter dia, jadi misalkan 1 menit seperti itu ntar dirubah lagi posisinya seperti, atau punya orang dalam nih aman dia ya. Kalau sekarang itu sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Kalau sebatas ketiak itu kan ada tuh penjual pembersih ketiak gitu ya, bulu-bulu ketiak gitu atau pembersih biar dia nggak hitam, itu masih lolos teman-teman, tapi nggak boleh lama-lama juga itu. Untuk memperagakannya itu bisa kena peringatan juga, jadi hati-hati buat teman-teman ini ya. Oke, selanjutnya itu kita bahas selanjutnya ya, biar untuk durasinya lebih cepat kita langsung ke slide selanjutnya. Yang keenam itu tidak menampilkan wajah atau tangan saat live gitu ya. Jadi teman-teman itu misalkan live-nya menggunakan wajah kita, jadi kita tuh harus sering-sering kelihatan di kamera wajah kita gitu ya. Kalau misalkan kita live-nya pakai tangan ya, tangan kita harus sering-sering gerak-gerak di depan layar gitu ya. Teman-teman seperti itu. Kemudian yang ketujuh, berkata kasar. Jadi kita tuh nggak boleh berkata kasar ya. Dulu tuh banyak tuh yang seleb-seleb yang berkata kasar tuh, sekarang udah musnah itu ya. Kemudian memperlihatkan benda tajam seperti pisau atau pedang, kan ada tuh kita jualan perabotan atau pedang hiasan, itu boleh kita pegang, itu boleh, tapi tidak boleh dibuka ini ya, dibuka wadahnya gitu ya, atau buat memotong sesuatu itu ketajamannya itu dilarang ya, itu bisa kena pelanggaran. Kita boleh jualannya, boleh, tetap boleh, tapi kita nggak boleh memperagakan, kita cuma pegang aja itu boleh ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kesembilan, ketika menyematkan produk wajib menjelaskan detail produknya gitu ya. Jadi teman-teman di sini itu kalau misalkan kita masukin ke keranjang itu ada 10 ya, ke instalasi itu 10.
kita menyematkan satu produk gitu ya, misalkan sepatu atau tas atau ini satu ya. Nah teman-teman wajib kalau menyematkan, kan menyematkan pasti satu produk tuh. Nah teman-teman harus menjelaskan tuh yang disematin itu. Gak boleh kita lagi nyematin produk kemudian kita menjelaskan yang lain atau kita ngobrol. Kalau misalkan kita ngobrol ya sematannya dilepas dulu, ya dilepas dulu baru kita ngobrol gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10 itu menyebut media lain seperti Shopee, IG, YouTube, TikTok, WhatsApp dan lain atau marketplace lain ya teman-teman ya. Itu nggak boleh. Dilarang kita tuh menyebutnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian ke-11 adalah mengarahkan ke media lain seperti Shopee, IG, YouTube, Topet, WhatsApp dan Telegram ya. Teman-teman jangankan mengarahkan ya, menyebut aja nggak boleh gitu ya, apalagi oh silakan nanti ke WA ya, silakan ke Shopee ya, silakan ke IG atau ke YouTube ya gitu ya, atau ke yang marketplace lain itu dilarang teman-teman ya. Kemudian yang ke-12 adalah mengklaim berlebihan seperti, jadi kita tuh nggak boleh mengklaim barang itu terlalu berlebihan, misalkan oh barang ini nomor satu di dunia, barang ini nomor satu di Indonesia, misalkan jualan skincare gitu ya, ini terbaik di Indonesia nomor satu gitu nggak boleh. Kalau kita bilang terlaris itu masih boleh, tapi jangan sering-sering sebut ya, karena menggunakan kata ter itu dilarang gitu ya. Kemudian misalkan penggemuk badan atau penambah badan, berat badan gitu ya, turun berat badan 3 kilo dalam 2 hari, itu dilarang teman-teman ya, itu berlebihan, itu dianggap berlebihan dan itu kecuali kita ada disclaimer nih, misalkan kita bilang ini ya teman-teman, ini pengalaman aku nih gitu ya, kita apa, ini pengalamanku nih, aku tuh udah konsumsi ini nih ya, aku tuh turun bener-bener 3 hari tuh turun 2 kilo loh, itu bener-bener aku ya, tapi disclaimer nih teman-teman, nah, itu masih boleh teman-teman. Tapi kalau kita tanpa ada basa-basi tiba-tiba langsung bilang seperti itu kita bisa ke pelanggaran. Tapi daripada kita nanti kena gitu ya, lebih baik seperti itu dihindari ya. Kemudian selanjutnya adalah membahas pornografi, itu yang ke-13 teman-teman ya. Sara, informasi hoax, ancaman perjudian, istilah medis dan lain-lain gitu ya. Teman-teman nggak boleh bahas itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyebutkan merek brand seperti Adidas ya. Teman-teman kalau menjual itu produk ada mereknya, teman-teman dilarang menyebutkan merek tersebut. Kita harus memplesetkan gitu ya. Misalkan seperti Adidas itu kita sebut seperti Adinda gitu ya. Misalkan Nike gitu ya. Itu centang gitu kan, sepatu centang gitu ya. Teman-teman sepintar-pintar teman-teman aja gitu ya. Jadi diplesetin gitu ya. Kalau menjual produk dengan merek besar gitu ya, merek besar yang mana kita nggak ada izin resminya itu dilarang. Kemudian yang 15 itu adalah merokok teman-teman. Jadi kita nggak boleh merokok. Saat live itu kita nggak boleh merokok. Kita kan ada yaitu yang live kita misalnya santai-santai ngobrol sama fans atau ngobrol sama customer itu sambil nyantai ngerokok, itu tidak boleh teman-teman. Oke. Selanjutnya ke slide selanjutnya ya. Selanjutnya adalah yang ke-16 itu membawa pena, pensil berwarna putih ya. Dan itu akan dianggap rokok teman-teman. Kalau kita bawa pena warna putih itu akan dianggap rokok, terdeteksi di sistem itu rokok. Itu nggak boleh teman-teman ya. Lucu sih sebenarnya tapi itu memang kenyataan. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-17 itu tidak boleh ada asap saat live ya. Asap rokok, asap masak itu tidak boleh ya. Itu bisa dianggap pelanggaran gitu ya. Bisa dianggap merokok. Misalkan kita masak, beberapa ada yang lolos ketika memasak ya teman-teman, tapi ketika asapnya tebal itu bisa terjadi peringatan, yaitu dianggapnya rokok teman-teman. Oke. Yang ke-18 memberikan hadiah atau berkata gratis seperti beli satu gratis satu, beli dua tas gratis dompet ya, seperti itu nggak boleh. Jadi teman-teman tuh nggak boleh memberikan sebuah imbalan walaupun produk yang kita itu memang ada gratisannya, misalkan beli tas dua gratis dompet satu. Nah itu teman-teman nggak boleh bilang gratis ya, atau bonus itu nggak boleh. Jadi teman-teman bisa ganti di sini, teman-teman bisa ganti eh, beli dua nih dapatnya tiga gitu ya, beli dua dapatnya tiga, ada tas dan dompet itu kayak gitu ya. Teman-teman nggak boleh menyebut ya, nggak boleh menyebut. Jadi kata gratis itu teman-teman bisa ganti menjadi kata dapat ya. Tapi dapatnya itu juga seperti ini, misalkan beli dua dapat tiga, itu masih dilarang teman-teman. Tapi kalau teman-teman menggunakan angka apa ya namanya, rupiah ya, angka harga itu masih diperbolehkan. Misalkan 100.000 dapat tiga, itu masih boleh. Tapi kalau beli dua dapat tiga itu dilarang saat live ya.
seperti itu. Jadi harus bisa membedakan nih, beli 2 dapat 3 ya, beli 2 dapat 3 itu dilarang. Tapi kalau 100.000 dapat 3 itu boleh. Oke, jadi harus bisa membedakan. Ini peraturan yang terbaru Juni ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-19 adalah dilarang diam dalam waktu lebih dari 1 menit gitu ya. Misalkan kita live, kita tuh nggak boleh tuh diem lebih dari 1 menit. Kita tuh harus ada pergerakan minimal ya, tangan tuh melambai-lambai atau mulut kita bersuara gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi nggak boleh diam lebih dari 1 menit, itu bisa langsung kena peringatan diam saat live gitu ya. Dan ini sering banget terjadi, jadi hati-hati teman-teman, harus sering-sering lihat layar ya, harus dilihat tuh layarnya, harus kalau ada peringatan langsung perbaiki tuh live-nya ya. Kemudian ke-20 adalah usahakan saat live jangan berpindah-pindah tempat karena akan terdeteksi sebagai rekaman gitu ya. Dalam artian seperti ini teman-teman. Misalkan pertama live itu kita di teras rumah gitu ya, misalkan kita di teras ya. Jadi kemudian kita pindah-pindah nih, itu nggak apa-apa. Kalau kita pindahnya saat live, kita geser ke sana, itu masih posisi on ya, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang dilarang itu apa? Misalkan sekarang kita live di depan backgroundnya itu depan teras gitu ya. Besoknya kita pindah nih, pertama live kita di dalam rumah gitu ya. Nah itu bisa terdeteksi sebagai rekaman teman-teman ya. Jadi misalkan usahakan teman-teman itu mempunyai spot khusus gitu ya. Jadi nggak berpindah-pindah, itu untuk awalnya aja gitu. Kalau di tengah-tengah kita mau pindah itu boleh ya. Rata-rata seperti itu. Sebenarnya paling aman tuh seperti ini teman-teman ya. Teman-teman membuat sebuah ruangan kecil gitu ya. Jadi itu khusus untuk pembukaan. Jadi pembukaan teman-teman tuh ada di situ gitu ya. Jadi kalau nanti mau pindah-pindah itu sudah dianggapnya itu nggak rekaman gitu. Ketika pindah teman-teman harus melihatkan ini ya, lokasinya itu ya. Kemudian dari suara ada di pas ketika gerak itu, jadi nanti akan aman teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, berikan tulisan tanggal hari saat live agar terdeteksi live tersebut bukan rekaman gitu ya. Jadi misalkan di situ teman-teman kasih aja tulisan di kertas gitu ya, live misalkan tanggal 1 Desember 2023 gitu ya, seperti itu. Teman-teman bisa kasih tulisan seperti itu ya. Kemudian untuk yang tadi misalkan beli 1 dapat 3, itu boleh teman-teman, beli 1 dapat 3 kalau ditulis itu masih boleh, tapi kalau diucapkan nggak boleh ya. Jadi bisa pakai bando tuh rata-rata ya. Kalau sekarang tuh bisa pakai bando, kemudian di atasnya ditulisin tuh 100.000 dapat 3 gitu ya. Atau 100.000 dapat 2, 100.000 dapat 10, seperti itu aman teman-teman ya. Jadi pakai tulisan aja, kemudian diletakkan di bando di atas kepala. Rata-rata seperti itu teman-teman. Nah untuk cara live-nya teman-teman, teknik-teknik live itu teman-teman bisa mempelajari dari eh, kreator-kreator yang nomor 1, 2, 3 itu di top kreator ya teman-teman. Itu bagian live, itu triknya itu hampir sama-sama teman-teman ya. Hampir sama-sama, teman-teman bisa praktekkan seperti itu. Misalkan cara ngobrolnya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya kalau pengen live-nya itu nggak belepotan cara ngomong, itu pakai skrip. Teman-teman nulis aja tuh, nulis dulu di kertas ya. Kemudian dibaca aja tuh saat live ya. Oke, sekian dulu tutorialnya ini 21. Teman-teman semoga bermanfaat. Nanti akan saya share lagi jika ada perubahan-perubahan baru atau ada tambahan-tambahan baru. Oke, goodbye dan see you.